Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alifa Ibas Narafida dengan NIM 1190939 ingin menjawab UAS tentang matkul orientalisme dan eksodentelisme. Fase pertama yaitu fase misionaris dan anti-Islam dimulai abad ke-16 Masehi. Fase simbol anti-Islam ini dimotori oleh kelompok Yahudi dan Kristen 16 Masehi. Fase kedua ini bersamaan dengan modernisasi Barat, yang mana Barat berkepentingan menimba ilmu Islam bisa menjadi peradaban yang kekalahan bangsa Eropa Kristen dalam perang salib juga memicu semangat anti-Islam ini. Yang kedua yaitu fase kajian dan cacian, yaitu pada abad ke-17 dan 18. Selama 7 abad pada periode inilah raja-raja dan ratu-ratu di Eropa sepakat untuk mendukung dan mengumpulkan segala macam informasi berkenaan tentang ketimuran. Yang ketiga yaitu fase kajian dan kolonialisme yang terjadi pada abad ke-19 atau seperempat abad pertama di abad ke-20. Fase ini bersamaan dengan era kolonialisme Barat ke negara-negara Islam dalam bidang politik, militer, kultural, dan ekonomi. Dalam fase ini banyak orientalis yang menyumbang karya dalam bidang studi Islam. Tidak sedikit pula karya berbahasa Arab dan Persia diedit dan diterjemahkan lalu diterbitkan. Fase keempat yaitu kajian dan politik, yaitu paruh kedua abad ke-19 Masehi. Islam dan umat Islam menjadi objek kajian yang populer. Kajian itu bukan saja dilakukan untuk kepentingan akademis, tetapi juga untuk kepentingan perancangan kebijakan politik dan juga bisnis. Adapun fase kelima yaitu kajian dan karya-karya keislaman objektif. Pada abad ke-20, orientalisme lebih maju lagi dengan dicirikan oleh karya-karya yang lebih ilmiah tentang Islam. Dalam periode ini, orientalisme digunakan secara mendalam untuk memahami dunia timur yang menyuguhkan dunia eksotis bagi kepentingan studi para ilmuwan Barat. Untuk soal kedua, jawabannya seperti berikut. Kecenderungan orang-orang Barat lebih dalam mempelajari Islam diawali dengan meletusnya perang salib pada abad ke-11 Masehi. Pada awalnya orang-orang Barat belajar Islam dalam rangka kebangkitan kembali yang mereka sebut dengan Renaissance. Namun tujuan mereka tidak sekedar untuk itu. Mereka juga mengekspresikan kejahatan agama Islam kepada publik yang mereka salah pahami dari ajaran-ajarannya. Semangat dalam mempelajari agama Islam tampak juga pada hubungannya dengan kolonialisasi, yang hal ini dapat dilihat pada Napoleon Bonaparte datang ke Mesir pada tahun 1789 Masehi dengan membawa pasukan dan para ilmuwan yang ditugaskan mempelajari bahasa. Adapun untuk menjawab soalan ketiga yaitu salah satu bagian yang terpenting dalam framework kajian orientalis adalah nomenklatur filsafat Islam, sebab ia berkaitan dengan framework kajian yang digunakan untuk sebaliknya framework kajian mereka. Itu menentukan pemberian nama kepada filsafat Islam pada orientalis yang umumnya berpegang bahwa nama filsafat Islam identik dengan falsafah. Hampir seluruh buku sejarah filsafat Islam atau artikel tentang filsafat Islam dimulai dari tokoh yang bernama Al-Kindi, sebab Al-Kindi dianggap cendekiawan Muslim yang pertama kali bersentuhan dengan filsafat Yunani, dan orang-orang yang menyerang filsafat Yunani seperti Al-Ghazali, Fakhr al-Din al-Razi, dan lain-lain tidak disebut filosof.
Nampaknya framework kajian sejarah mereka, yaitu bangsa barat, berdasarkan pada hipotesa yang dijustifikasikan dengan teori. Namun hipotesa dan teori boleh jadi tidak relevan dengan realitas alam pikiran Islam, meskipun kronologis boleh jadi benar. Untuk menjawab soalan keempat, itu ada dua hal yang melatar belakangi pemikiran dalam tradisi Yunani dan Kristen, yaitu kebencian terhadap Al-Quran dan penilaian negatif terhadap Nabi. Asumsi orientalis dari generasi ke generasi adalah bahwa Al-Quran dan firman Tuhan melainkan karangan Muhammad. Hal ini dipahami dalam sejarah konflik keagamaan yang begitu panjang, Kristen versus Islam, yang akhirnya berujung pada kebencian sebagai akibat dari adanya perang salib. Hujatan terhadap Al-Quran dari kalangan Kristen dimulai dari abad ke-8 sampai abad ke-16. Sebagai contoh, Yohanes nomor 652 sampai 750, yaitu asal Damaskus, yang menyatakan dengan tegas bahwa Al-Quran banyak memuat cerita-cerita bodoh, yaitu Idle Tales. Kemudian Abdul Masih Al-Kindi 873 berkesimpulan bahwa orang-orang percaya bahwa dari Tuhan adalah orang yang sangat tolol. Image negatif tentang Nabi Muhammad dalam kajian dan literatur sarjana barat, khususnya di Eropa, sudah mulai tersebar dan tampak pada tahun 1120. Nama Nabi Muhammad kemudian dirubah dengan sebutan Mohammed atau Mohaun, yang berarti sebuah ejekan untuk Nabi Muhammad. Sementara Mohaun, sebagaimana yang dikemukakan oleh W. Montgomery Watt dalam tulisannya Muhammad Prophet and Statement, menyebutkan bahwa sebutan Mohaun berarti pangeran kegelapan atau nama untuk kejahatan. Studi Al-Quran dari kalangan sarjana barat dengan melacak sumber Al-Quran dari dua agama besar, yaitu Yahudi dan Kristen, masing-masing memiliki argumen historis untuk membuktikan bahwa Nabi Muhammad betul-betul telah terpengaruh oleh ajaran dari kedua agama tersebut untuk kemudian dijadikan doktrin dalam Al-Quran dengan bukti historis dan pendekatan historis kritis yang mereka gunakan. Untuk menjawab soalan kelima dengan jawaban seperti berikut. Konteks orientalisme yang dipandang Edward Said ternyata mampu untuk ditinjau secara lebih jauh ke dalam kondisi sosial politik di Indonesia. Hal ini tampak dari tindakan pemerintah atas penanganan organisasi-organisasi kemasyarakatan atau ormas Islam yang dianggap ingin membentuk dunia Islam di Indonesia. Framing yang diberitakan pemerintah dalam pembubaran ormas Islam seperti FPI, HTI, dan ormas Islam lainnya menganggap bahwa Islam yang konservatif dan cenderung radikal akan merusak harmonisasi negara Indonesia. Radikalisme ini, Islam yang dibingkai tersebut identik dengan terorisme yang justru akhirnya membuat pandangan tentang Islam semakin buruk. Dalam hal ini saya tidak membenarkan segala macam aksi teror yang ada di Indonesia. Namun analisis mengenai ketertarikan antara terorisme dan Islam perlu